Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Selamat Hari Natal! Selamat Hari Natal! Yeay! Selamat Hari Natal semuanya! Oh, hari ini Mbak Yulia kelihatan seneng banget deh ya. Iya Mbak Sari, soalnya hari ini kita akan merayakan Natal. Yeay, Natal 2020. Iya. Berarti kali ini kita ngerayainnya di rumah aja nih Mbak Yulia. Iya Mbak Sari, meskipun kita merayakannya di rumah adik-adik, tapi tetap sukacita ya, karena kita merayakan Natal bersama keluarga kita di rumah. Seru banget, betul juga ya Mbak Yulia. Jadi walaupun kita hanya ada di rumah aja, kita semuanya tetap suka kita, karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu hadir di situ. Jadi kali ini kita ngerayain dengan keluarga dan juga bersama Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang sukacita, Mbak Yulia punya yaya nih. Oh betul juga, bisa juga itu ya Mbak. Iya, nama yayanya adalah Tepuk Sukacita. Yes, berarti biar kita tetap semangat, kita harus jalan-jalan dulu ya. Iya, betul adik-adik. Jadi semuanya berdiri dulu dong Mbak Yulia. Oke, jadi di rumah kita berdiri ya. Jadi kita Mbak Sari sama Mbak Yulia dulu. Lalu nanti adik-adik kita akan bersama-sama ya Mbak ya. Oke, siap. Oke. Ya, Kita 1, mulai. 2, 3. Tepuk sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, Natal, Natal. Wah, ye. Oke, Mbak, kayaknya seru banget nih ya. Berarti kita bisa coba lagi serentak, adik-adik semuanya udah bisa. Tirukan kita pelan-pelan ya. Iya, yuk kita mulai lagi ya Mas Ari ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, Natal, Natal. Yeay. Oke, seru banget ini ya. Sepertinya adik-adik di rumah sudah pada semangat Mbak Sari. Tambah semangat karena kita aja di sini udah ngerasain banget ya. Iya, kita udah keringetan ya Mbak Sari ya. Keringetan ya. Semangatnya ini obrolan Natalnya tambah lagi. Iya, oke. Ya, kalau gitu sebelum kita ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini, kita akan doa pembukaan dulu Mbak Sari. Oke, kita doa pembukaan dulu ya, akan dipimpin oleh Ibu Ari. Yuk, kita panggil. Mari anak-anakku semua, kita akan berdoa untuk mengawali perayaan Natal Komisi Anak supaya berjalan dengan lancar. Yuk siapkan tangannya, kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anakmu berkumpul untuk merayakan, menyambut kedatanganmu, kehadiranmu. Berilah sukacita untuk anak-anak kami, berilah Roh Kudus-Mu dalam merayakan perayaan Natal Komisi Anak secara online ini bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, juga Bapak Pendeta dan seluruh jemaat, orang tua, agar bisa merayakan Natal pada tahun ini dengan sukacita walaupun dalam keterbatasan. Berkatilah acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan dalam berkat-Mu saja Tuhan Yesus kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Mbak Elis dan juga Mbak Novi. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian Kita Surga Bergema. Bangsa-bangsa bangkit
Setelah penyelarin, ada sambutan adik-adik. Jadi pastikan ada di rumah dengerin ya. oke, berarti kita langsung ke penyelarin dan sambutan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Bambang Sulistyo. Dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mengadakan acara perayaan Natal tahun 2020 di masa pandemi. Tentunya kita dalam keprihatinan banyak keluarga kita yang saat ini sedang terpapar oleh pandemi COVID-19. Untuk itu di hari Raya Natal tahun 2020 ini dalam keprihatinan kita tidak perlu bersedih hati, kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan karena Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai anak-anak dan juga menyertai keluarga, menyertai gereja dan juga menyertai bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian kita juga diajak sebagaimana Tuhan Yesus datang menyapa kita, Tuhan hadir menyertai kita, maka adik-adik dan kita semua diajak juga untuk ikut hadir di tengah-tengah teman-teman kita yang kesepian, menghibur teman-teman kita yang susah, untuk berbagi sukacita kepada mereka yang kesusahan, membantu mereka yang kekurangan, sehingga Natal tahun 2020 ini tetap membawa pengharapan, penghiburan, dan juga sukacita. Itu adik-adik, saya selaku pendeta di Gereja Tirta mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Halo adik-adik. Hai. Kita selanjutnya mau ngapain nih Mbak Rizka? Kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul Hai Siarkan di Gunung. Yuk bangkit berdiri adik-adik karena kita akan bernyanyi dengan gerakan. Gerakannya bisa lihat Mbak Rizka dan Mbak Ginda. Iya, yang semangat ya adik-adik ya. Musik. Kita ke acara selanjutnya. Halo adik-adik, Halo. selamat pagi.
Pagi semuanya. Nah, sekarang kita mau menambah semangat kita dengan semuanya bangkit berdiri ya Mbak Mira dan Mbak Sela. Kita mau ice breaking. Biasanya pada suka kan ice breaking, gerak-gerak nih. Biar semangat. Biar semangat ya Mbak Mira ya. Jangan lemes-lemes ya, kita semua harus semangat. Nah, untuk ice breaking ini nanti kita mau nyanyi bareng, lagunya baru asik banget pokoknya. Pokoknya Terus, bikin goyang. Bikin goyang ya Mbak Mira. Terus nanti semuanya adik-adik ikutin gerakannya Mbak Sela ya. Siap semua? Sudah berdiri belum nih? Sudah berdiri semua? Ayo, berdiri Dari semua. tempat duduk, jangan duduk terus. Oke, semuanya siap? Siap. Musik. Semuanya belajar lagunya dulu ya. Sekarang tangannya digerakin, ikuti Mbak Sela. Selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Tangannya diputer ya adik-adik. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji. Biar makin asik kakinya gerak ya, kanan dulu ya. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Badannya mundur itu ya. Mundur. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sekarang mundur, tambah muter semua. Muter. Aku selalu muter, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Stop dulu Mas. Udah pada bisa belum nih? Udah pada Udah capek panas belum ya? Udah panas belum ya? Ya udah semangat yang udah banget panas nih. Iya nih adik-adik semuanya kita coba sekali lagi. Ya. Pokoknya yang semangat. Tadi kan udah bisa lagunya. Aku Sing, sing. selalu riang gembira, Sing. karena aku anak Tuhan Sing. yang siap memuji Tuhan. Gampang kan kita Ya. anak Tuhan nih semua. Yuk kita ulangi sekali lagi. Musik. Yang lebih semangat lagi. Diam dulu. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Gerakan bersama. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Gerakan kedua. Muter. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Dari tadi kakinya pada pengen gerak kan? Kaki. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Badannya mundur. Mundur. Selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Mundur plus muter. Aku selalu riang gembira, karena aku anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Aduh, sudah semangat. Sudah panas. Sudah berkeringat. Iya. Selanjutnya kita mau oh ya, tadi di awal sama Mbak Sari sama Mbak Julia udah diajarin ya yel-yelnya tadi. Masih ingat nggak? Masih ingat Mbak Christine? Masih dong, Mbak. Mbak Sela? Ayo kita coba lagi. Yuk, tepuk sukacita. Joy
joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Natal, Natal, yeay! Selanjutnya kita serahkan ke acara yang selanjutnya. Di pagi yang cerah ini, semua orang sedang bersemangat untuk menyambut hari Minggu di awal tahun 2020. Anak-anak sudah bersiap untuk mengikuti sekolah Minggu di pagi hari. Demikian juga para orang tua dan pemuda-pemudi yang sudah siap untuk mengikuti ibadah dan melayani Tuhan. Pada saat itu, Alita adalah anak pertama yang datang untuk mengikuti sekolah Minggu. Dia sudah duduk manis di ruang sekolah Minggu. Lalu datanglah Bara yang juga dengan semangat ingin mengikuti sekolah Minggu pagi hari ini. Kemudian disusul oleh Tata, Odi, dan teman-teman sekolah Minggu yang lain. Mereka datang dan saling menyapa satu sama lain. Tak lama kemudian, lonceng gereja pun berbunyi. Saatnya sekolah Minggu dimulai. Mereka mengikuti sekolah Minggu dengan baik dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah Minggu. Semua anak sangat gembira mengikuti sekolah Minggu pada pagi hari ini. Hingga tak terasa, sekolah Minggu pun telah selesai dan mereka bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Wah, sekolah Minggu hari ini seru ya teman-teman. Lihat nih celengan aku, bagus kan? Apaan? Nih lo, lihat punya aku. Ini yang paling bagus. Enggak tahu, bagusan punya aku nih, bagus. Udah, nggak usah bertengkar. Tadi selain Bu Guru ngajarin kita bikin kerajinan yang asyik, Bu Guru juga ceritain loh cerita yang menarik. Kalian dengerin apa sama yang aja coba. Iya tuh, bener kata-kata tadi kan Bu Guru juga ngasih tahu kita buat berbagi dengan sesama, bukannya berantem kayak gini, berebut kayak gini. Iya deh ya, minta maaf. Oh ya, aku udah dijemput tuh. Aku di Banda sampai minggu depan. Dadah. Iya. Yaudah yuk, kita pulang juga. Yuk. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Alita hanya bisa bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Karena ayah dan ibunya seorang dokter harus bertugas di rumah sakit dan tidak bisa menemani Alita untuk bermain di rumah setiap saat. Bara dan keluarganya menghabiskan waktu untuk pergi jalan-jalan ke mall setelah beribadah pagi. Ayahnya yang seorang pegawai swasta saat itu sedang menerima bonus awal tahun dari pekerjaannya, sehingga mengajak Bara dan keluarganya untuk pergi berjalan-jalan dan membelikan hadiah-hadiah mainan-mainan untuk Bara. Odi yang pada saat itu sudah merencanakan akan berlibur dengan keluarganya ke pantai, akhirnya setelah selesai sekolah Minggu langsung berangkat menuju ke pantai dan menikmati suasana di pantai bersama-sama dengan keluarganya. Sementara itu, Tata di rumah bersama ibunya menyiapkan pakaian sekolah yang akan digunakan esok hari dan mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan. Ibunya senantiasa menemani Tata untuk belajar dan senantiasa menemani Tata untuk mengerjakan PR-nya. Hari-hari berlalu dengan keadaan yang sangat baik. Setiap hari, anak-anak selalu ceria, bisa pergi bersekolah dan bermain bersama dengan teman-temannya. Semua orang juga bebas untuk bermain dan berlibur kemana saja. Sungguh indah ya adik-adik berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tak disangka pada bulan Maret kita semua mendengarkan berita yang sangat amat mengejutkan. Virus corona datang melanda Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Virus ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Virus corona ini juga dapat dengan cepat menyebar loh adik-adik. Virus ini menyebabkan banyak manusia sakit. Manusia yang terserang virus corona ini akan menjadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Jika sudah parah, virus ini dapat merenggut nyawa manusia.
Karena datangnya virus corona ini, semua aktivitas jadi harus dihentikan saat itu juga, supaya keadaan tidak semakin parah, supaya virus corona tidak menyebar terlalu banyak. Waktu terus berlalu, dan manusia yang terjangkit virus corona semakin banyak. Ayah dan ibu Alita yang bekerja sebagai dokter harus merawat pasien-pasien yang terserang virus corona. Alita merasa kesepian sekali karena tidak dapat bertemu dengan orang tuanya yang bekerja dan tidak dapat juga bermain dengan teman-temannya yang sama-sama masih harus di rumah. Kegiatan sekolah dan bergereja pun harus dihentikan. Akhirnya, semua aktivitas dilakukan di rumah. Lama tak bertemu ayah dan ibunya, tiba-tiba Alita mendengar kabar bahwa ayahnya yang merawat pasien-pasien yang juga terserang virus corona juga terserang virus corona. Hingga akhirnya, setelah berjuang melawan sakitnya, Alita harus kehilangan ayahnya yang sakit karena virus corona ini. Alita sedih sekali dan terus menangis karena harus berpisah dengan ayahnya untuk selama-lamanya. Ibunya hanya bisa menenangkan Alita yang terus menangis sedih. Mereka tidak dapat menghantarkan ayahnya hingga di pemakaman karena virus masih terus berkembang. Ayah Bara yang biasanya bekerja setiap hari dan mengajaknya jalan-jalan jika menerima pendapatan berlebih, kini harus bekerja di rumah dan tidak dapat mengajak Bara untuk jalan-jalan. Awalnya Bara senang sekali karena tidak harus berangkat ke sekolah, bisa belajar di rumah saja bersama orang tuanya. Bahkan Bara bisa asik bermain game sendiri di rumah. Namun lama-lama Bara juga dipenuhi dengan rasa bosan. Harus belajar di rumah, tidak bisa jalan-jalan seperti biasanya, bahkan tidak bisa sekolah minggu di gereja. Kondisi di dunia semakin parah. Banyak sekali orang-orang yang terpaksa berhenti dari pekerjaannya karena perusahaan tidak dapat membayarkan gaji karyawannya. Ayah Bara ternyata juga terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak mendapatkan gaji. Bara sedih sekali karena apa yang ingin dibeli sekarang tidak bisa terbeli. Tata yang selalu bersemangat untuk sekolah sekarang menjadi sedih karena setiap hari dia harus belajar di rumah hingga waktu yang tidak ditentukan. Tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru, teman-teman di sekolah, dan teman-teman di gereja membuat Tata sangat bosan dan Tata sering sekali murung. Tata juga tidak bisa berangkat sekolah minggu dan bertemu dengan teman-teman di gereja. Padahal Tata sudah rindu sekali untuk ke gereja. Namun kondisi ini ternyata belum memungkinkan. Odi yang biasa pergi berlibur dengan keluarganya, kali ini terpaksa harus tetap berada di rumah. Agenda liburan yang telah disusun oleh keluarganya jauh-jauh hari, terpaksa harus dibatalkan saat itu juga. Odi harus menjalani hari-hari di rumah untuk belajar dan tidak bisa bermain dengan teman-temannya, dan bahkan tidak bisa berlibur dengan keluarganya. Semua orang merasa sangat sedih akibat virus corona ini. Semua orang merasa kesulitan karena adanya virus ini. Tidak bisa sekolah, tidak bisa bertemu keluarga, tidak bisa bertemu teman, dan tidak bisa pergi ke gereja. Bahkan, terdapat orang tua yang tidak pergi bekerja. Semua aktivitas yang biasa kita lakukan jadi tidak bisa dilakukan karena adanya virus corona ini. Setelah 6 bulan lamanya di rumah saja, Tata ingin sekali bertemu dengan teman-temannya di sekolah minggu. Untuk mengobati rasa rindunya, akhirnya Tata memutuskan untuk melakukan video call dengan Alita, Bara, dan Odi. Halo Odi, apa kabar? Kangen banget nih kumpul bareng. Hai Ta, puji Tuhan, baik. Kamu gimana? Aku juga puji Tuhan baik. Kangen sama yang lainnya nggak? Iya, kangen banget nih. Mau ajak telepon yang lain juga nggak? Boleh, dengan senang hati. Hai Alita, hai Bara. Hai
Alita, aku juga turut berduka cita ya. Ayah sudah bahagia kok sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya teman-teman buat dukungannya. Kalau kamu Bara kenapa susah sekali? Aku sedih nih. Ayahku harus diberhentikan dari pekerjaannya. Turut prihatin ya Bara, tetap semangat pokoknya. Iya Bara, harus tetap semangat ya. Tetap saling menguatkan satu sama lain ya Bar. Aku selalu bawa kamu dalam doaku. Iya teman-teman, kita sedang mengalami masa sulit saat ini. Tetapi kita tidak sendirian, semua orang mengalaminya. Jadi mari kita saling menguatkan untuk bisa bangkit kembali pada masa sulit ini. Semoga kita bisa segera bertemu kembali ya. Iya, aku juga nggak sabar nih, pengen banget sekolah minggu lagi ketemu sama kalian. Nah, agar kita bertambah kuat, gimana kalau kita berdoa bersama-sama? Setuju. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah berikan waktu kami untuk berkumpul via video call ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati untuk teman-teman kami, kiranya Engkau berkati supaya kami bisa berkumpul lagi secara tatap muka ya Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi, jauhkan dari virus-virus yang sedang melanda di bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku udah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya teman-teman sudah menghiburku dan semangat aku. Semoga bisa ketemu lagi ya. Iya teman-teman, terima kasih udah bikin rasa kangen aku sama kalian terobati. Tetap saling kasih semangat ya. Walaupun kita lagi berjauhan, tapi aku percaya kok ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tetap jaga kesehatan ya semua, Tuhan memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan pentas drama dari guru-guru sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Tadi ada gambaran peristiwa ketika corona belum mewabah di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kebahagiaan anak-anak sekolah minggu, kebahagiaan mereka bertemu teman, kemudian ada yang menikmati jalan-jalan, suasana di mall, kemudian di tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian juga ada gambaran ketika wabah corona melanda. Tadi kita juga bisa bersama-sama melihat begitu besar dampak atau akibat dari merebaknya wabah corona 19 itu ya. Jadi bagaimana Bara yang merasa sedih ketika melihat, merasakan ayahnya yang tidak lagi bekerja karena harus diputus kerjanya dari kantor ayahnya bekerja. Kemudian peristiwa Alita yang sedih luar biasa karena orang tuanya yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter harus meninggal karena menolong orang-orang yang sakit. Nah, anak-anak, sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari drama tadi? Yang pertama, bahwa memang kita tidak bisa merasakan yang kegembiraan terus-menerus. Peristiwa kesedihan, peristiwa dampak dari COVID-19 ini begitu luar biasa. Keceriaan yang mula-mula kita rasakan tiba-tiba saja terenggut. Anak-anak yang seharusnya bisa dengan senang hati bersekolah, bertemu teman-teman di sekolah, akhirnya juga harus bersekolah dari rumah. Kemudian juga kita bisa merasakan kesedihan Alita, kesedihan Bara, dan juga keluarganya. Bahkan kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita yang harus kehilangan keluarganya, kehilangan saudaranya karena terkena COVID-19. Namun demikian anak-anak, kita dari firman Tuhan yang mengangkat tema Natal kita di tahun ini adalah dari Matius 1 ayat 23 yang pada intinya adalah dan mereka akan menamakan Dia Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Saat ini kita semua merasakan kesedihan, merasakan ketidaknyamanan, merasakan ketidaknormalan kehidupan kita karena COVID-19, tetapi kita harus meyakini bahwa di tengah-tengah suasana yang luar biasa ini Tuhan memberikan Tuhan Yesus untuk kita semua sebagai
terang yang akan menerangi kehidupan kita, yang akan memberikan semangat bagi kita semua untuk senantiasa kuat, mampu menjalani hari-hari saat ini. Kemudian juga kita tetap diingatkan bahwa dalam situasi yang sulit ini kita tetap dipanggil, kita tetap diingatkan untuk saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Tadi kita sudah melihat bagaimana teman-teman sekolah Minggu Bara menguatkan Bara dan Alita juga, menghibur mereka, mendukung mereka, dan yang lebih penting adalah mendoakan Bara dan Alita untuk tetap kuat menjalani hari-hari yang mungkin tanpa orang tua, mungkin yang ayahnya tidak lagi bekerja. Kesulitan, ketidaknyamanan hidup karena COVID-19 bisa dirasakan oleh siapapun, bisa mengenai siapapun, tetapi kita tetap harus berpegang teguh bahwa Tuhan sudah mengirimkan Mesias, Tuhan sudah mengirimkan juru terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita menghadapi hari-hari kita, kehidupan kita, pelajaran kita, sekolah kita, pertemanan kita dengan tetap baik dan semangat. Anak-anak sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto, mungkin kami mengucapkan selamat bahwa kemarin sudah menerima rapot. Apapun yang terjadi, apapun nilainya, kita harus meyakini itulah yang terbaik untuk kita, dan kita harus tetap semangat. Anak-anak harus tetap semangat melanjutkan sekolah, melanjutkan pelajaran, melanjutkan kehidupan dengan bimbingan, dengan penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita tetap bergandeng tangan, saling menyapa, saling menguatkan, saling mendukung untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk teman-teman sekolah minggu, meskipun saat ini belum bisa bertatap muka, belum bisa bernyanyi bersama-sama di gereja. Kita harus tetap bersemangat, suatu saat nanti kita akan diberi waktu, diberi kesempatan untuk kembali bertemu dalam sukacita, dalam kebersamaan, dalam persahabatan dengan teman-teman kita di gereja. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap mendoakan. Dan sebagai penutup, kita akan bersama-sama mendengar dari firman Tuhan yang juga disampaikan di sini dari Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari firman ini sudah dipastikan bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menjadi penopang hidup kita. Mari kita tetap semangat, tetap ceria, gembira, bergandengan tangan, bersahabat, saling menyapa, saling mendukung, dan saling mendoakan. Akhirnya Komisi Anak GKJ Tanjung Tirto mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021, senantiasa di dalam pengharapan akan penyertaan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terdengar selalu terus lagu puji
seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Halo adik-adik. Halo. Nah, sekarang kita mau persembahan dipimpin oleh Mbak Ningit dan Mbak Vio. Untuk persembahan ini adik-adik bisa dikumpulkan dulu dan nanti bisa dikumpulkan di kantor gereja ya. Nah, untuk persembahan kali ini kita mau diiringi lagu apa nih Mbak Vio? Kita sekarang akan menyanyi Hai Mari Berhimpun. Musik. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua
Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Indah dan Bu Santi. Silakan, Bu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa menghadap Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami di acara virtual untuk perayaan Natal Cita-Cita Sumberto. Kami bersyukur Tuhan karena walaupun dalam keadaan kami yang masih belum bisa bertemu secara tatap muka, Engkau pertemukan dalam acara ini. Hari ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga dapat memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga terus berdoa untuk kelangsungan sekolah minggu online di Cita-Cita Sumberto Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kakak-kakak pembimbing yang boleh mempersiapkan acara sekolah minggu online sehingga boleh berjalan dengan lancar untuk setiap minggunya. Tuhan juga berkati anak-anak sehingga anak-anak yang ada di rumah boleh senantiasa selalu bersemangat dan sukacita walaupun mereka setiap minggu beribadah dari rumah. Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu untuk kesehatan mereka sehingga mereka semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini Tuhan kami memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang saat ini masih berada di bangku sekolah Tuhan dari tataran rendah, PAUD sampai dengan perkuliahan. Ya Yesus, kami memohon berkat-Mu, kiranya berkat-Mu selalu tercurah untuk anak-anak kami dimanapun dia berada, berkat kesehatan, berkat semangat di dalam mereka tetap dan selalu mengikuti kegiatan mereka Tuhan. Kegiatan mereka masih berada di rumah masing-masing untuk mengikuti kegiatan sekolahnya, perkuliahannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan mampukan mereka, Tuhan melayakkan mereka untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Tuhan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Ya Bapa, kiranya Engkau juga selalu pakai anak-anak kami ini sebagai saluran berkat-Mu dimanapun dia berada, dimanapun mereka berada Tuhan. Terus jadikan anak-anak kami ini sebagai anak-anak yang selalu takut akan Engkau ya Bapa, selalu berbakti kepada orang tuanya, selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan, terima kasih, dan pada saat ini kiranya Engkau selalu memberkati orang tua mereka Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang baik selalu, berkati dengan kemudahan dan kelancaran di setiap apa yang menjadi usaha mereka untuk mencari rezeki, untuk mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka masing-masing, baik itu untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Tuhan juga berikan hati yang penuh kesabaran dan bijaksana di dalam mereka, mendidik anak-anak mereka, merawat, mengasuh, mendidik anak mereka dengan penuh rasa kasih sayang, dan anak-anak mereka nantinya tumbuh menjadi anak-anak yang selalu baik, selalu memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pada kesempatan ini pula Tuhan kami memohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami merasakan sekali ketakutan Tuhan, tetapi kami berserah diri hanya kepada-Mu Tuhan, meyakini dan mengimani segala sesuatunya Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami semua. Berkati Bapak Presiden serta jajarannya dari tingkat teratas sampai dengan terendah, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang penuh rasa bijaksana, pemimpin yang selalu mengayomi. Tuhan, dalam masa pandemi ini, kiranya juga Tuhan mampukan Bapak Presiden serta jajarannya untuk memberikan segala upaya untuk bisa meredam, untuk bisa memberikan hati kami kenyamanan, bahwa segala sesuatunya nanti baik Tuhan, sehingga kami boleh merasa kelegaan untuk berkegiatan
seperti sedia kala. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Mbak Ketin dan Mbak Okta. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya Mbak Ketin? Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, yaitu Hai Dunia Gembiralah. Yuk adik-adik, musik. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ari. Bu Ari. Anak-anakku semua, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati dan diri kita masing-masing. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, kita sudah di penghujung acara nih. Kita hari ini sudah merayakan Natal bersama guru-guru sekolah minggu nih. Nah adik-adik, hari ini kan kita udah semangat banget ya, karena sudah merayakan Natal. Kita sudah nyanyi-nyanyi, ada games juga. Nah, kita harus tetap semangat, tetap sehat, dan kita juga harus tetap bersukacita, oke? Setelah kita menutup acara ini nanti, kita akan menyanyi bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita menutup acara, kita mau yel-yel dulu ya, seperti yang dilakukan di awal acara tadi. Yuk, kita bangkit berdiri, kita yel-yel yang semangat. Siap ya? Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Natal, Natal. Yeay! Navidad.
Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Selamat Natal. Sekarang apa lagi nih, Mbak? Gimana? Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian judulnya Hai Dunia. Semangat ya. Iya, gerakannya bisa ikutin Mbak Roja dan Mbak Roja. Lagu apa nih Mbak Vio? Kita sekarang kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Bunda dan Bu Sinta. Silahkan Ibu. Dipimpin oleh Bu Sinta. Tetap sehat dan kita juga harus tetap